kontennya sendiri nggak perlu bener-bener banget supaya bisa viral, bener nggak? Gimana pandangan Mas Tio ini? Iya, sekarang itu kan yang susah itu karena banjir informasi Pak ya. Kita memvalidasi informasi tuh memang itu PR kita gitu. Jadi sebetulnya kita sebagai viewer tuh juga harus lebih bisa memfilter juga sih. Jadi belum tentu yang keluar itu langsung benar kan. 15 detik itu validasinya apa gitu kan. Kalau dalam satu conversation 1 jam mungkin kita bisa lebih mendalami gitu obrolan itu. Tapi kalau 15 detik, 30 detik itu memang challenge-nya di situ sih sekarang. Dengan banjir informasi gimana kita memvalidasi. Inspigo mendapatkan the top 10 EFF Entrepreneur Financial Fiesta. Menyisikan kurang lebih 1.000 startup lainnya kan. Keren banget tuh. Ya, thank you Pak. Ya itu kita memang masuk ke program waktu itu untuk itu Pak, untuk industri podcast di Indonesia tumbuh pesat banget sih guys. Spotify ambil contoh mencatat peningkatan konsumsi podcast hingga 5 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Ini menandakan besarnya antusiasme terhadap media pada saat ini. Saya Jimmy Untoro, dalam Satu Cerita untuk Indonesia kita akan membahas bagaimana perkembangan podcast di Indonesia bersama Mas Tio Guritno, founder daripada Inspigo. Inspirations on the Go, aplikasi podcast pertama di Indonesia. Mas Tio, kalau kita lihat di Indonesia saat-saat ini ya, kehidupan podcast, social media yang sedang menjamur, gimana sih pandangan Mas Tio tentang podcast yang ada di Indonesia saat ini? Iya, kalau kita lihat sekarang di Indonesia tuh podcastnya sangat beragam ya Pak ya. Mungkin kalau dibilang dengan podcast yang format aslinya yang dulu mungkin di Amerika tuh udah sangat berbeda lah gitu. Di sini modelnya banyak yang video terus dipotong-potong sekarang. Kalau di Amerika dulu aslinya podcast gimana? Audio. Hanya audio kan? Hanya audio. Sekarang dulu. podcast sekarang sudah video terus pendek-pendek, mikro konten, masuk ke TikTok dan Instagram dan lain-lain gitu. Tapi intinya sebetulnya ya itu mengikuti zaman, karena sekarang zamannya mungkin bite size ya, pengennya cepet gitu, dapat informasi cepet. Nggak perlu lama-lama, cuma 30 detik, 15 detik gitu udah cukup gitu. Nanti ganti-ganti lagi. Jadi sebenarnya perkembangannya kalau dari segi format beragam, berubah gitu ya. Tapi dari segi orang untuk mendapatkan informasi masih tetap ada sih Pak. Jadi kalau kita bicara dunia podcast, mungkin awalnya dari radio lah ya. Iya. Banyak sekali kan kalau bicara cuman audio kan radio talk. Betul. Kalau di Indonesia dulu generasi Prambors, gitu ya, obrolan. Anak saya masih suka dengerin Prambors. Masih sih, masih. El Sinta. Kelihatan tua. Sayanya. Sayanya masih muda. Nah ini kesannya ya dari audio sekarang video. Kalau podcast dulu kan semakin lama kelihatannya semakin enak dengerin, sehingga orang bisa ikut obrol. Sekarang ngomong lama-lama yang penting singkat, bahkan kadang-kadang kontennya sendiri nggak perlu bener-bener banget supaya bisa viral, bener nggak? Gimana pandangan Mas Tio ini? Iya, sekarang itu kan yang susah itu karena banjir informasi Pak ya. Kita memvalidasi informasi tuh memang itu PR kita gitu. Jadi sebetulnya kita sebagai viewer tuh juga harus lebih bisa memfilter juga sih. Jadi belum tentu yang keluar itu langsung benar kan. 15 detik itu validasinya apa gitu kan. Kalau dalam satu conversation 1 jam mungkin kita bisa lebih mendalami gitu obrolan itu. Tapi kalau 15 detik, 30 detik itu memang challenge-nya di situ sih sekarang. Dengan banjir informasi gimana kita memvalidasi informasi tersebut. Jadi teman-teman, Mas Tio ini adalah pendiri pada Inspirations on the Go. Inspigo Pak. Inspigo, aplikasi podcast pertama di Indonesia ini. Bisa ceritain nggak Mas Tio? Iya, jadi Inspigo sendiri sebenarnya kita background saya teknologi, kita bikin learning platform Pak. Learning platform ya? Tapi konten pertamanya itu bentuknya audio podcast. Karena inspiration on the go, kita pengen orang-orang bisa mendapatkan inspirasi di mana mereka berada gitu. Jadi mereka lagi di kantor, lagi di jalan, lagi di kereta, dengan mudah bisa akses informasi atau inspirasi itu. Pada akhirnya harapan kita kan bisa mengempower teman-teman ini tuh untuk bisa lebih optimal dengan dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Setelah mendengarkan Inspigo, ya hopefully mereka bisa lebih punya karya, mereka bisa memberikan impact ke banyak hal gitu. Sebenarnya intinya itu. Nah
saat ini karena kita dari tahun 2018 Pak, udah lumayan lama kan, 6 tahun lebih. Sekarang kita tetap fokusnya gimana mengempower manusia dengan adanya generatif AI. Kita sekarang mengimplement itu juga ke dalam aplikasi kita. Jadi nggak hanya podcast, tapi juga banyak tipe konten, banyak tipe aktivitas untuk membantu kita sebagai manusia untuk lebih optimal lagi gitu. Kira-kira gitu sih Pak. Jadi kalau sekarang objektif atau program utama daripada Inspigo sendiri apa ya Mas Tio? Kita fokusnya di soft skill sebetulnya Pak. Jadi Melakukan training. Ada training juga, tapi banyak di konten-konten on demand gitu modelnya. Jadi kalau misalnya saya mau membuat podcast, saya ingin buat talk show, Inspigo bisa memberikan coaching, training dan sebagainya. Ya? Dan juga ada konten-konten di dalamnya tentang soft skills. Jadi misalnya saya mau memperbaiki komunikasi saya gitu, cara public speaking gimana gitu, cara bernegosiasi gimana, cara meningkatkan kreativitas gimana gitu. Nah, konten-konten itu ada di platform kita. Tapi sekarang dengan generative AI, kita nggak hanya bisa mengakuisisi knowledge Pak. Kan selama ini kita bergerak di bidang learning itu istilahnya kita meng-acquire knowledge, kita mendapatkan knowledge. Tapi kita tuh untuk mengimplementasinya suka bingung. Nah sekarang ini di Inspigo kita bikin fitur namanya AI role play. Jadi kita bisa role playing dengan AI gitu Pak. Jadi misalnya saya belajar tentang negosiasi. Nah saya bisa latihan nih negosiasi sama AI supaya saya bisa nanti close deal sales saya misalnya gitu ya. Jadi latihan-latihan itu kita berikan kepada user-user kita supaya mereka benar-benar bisa mengimplement ilmunya gitu Pak. Wow. Jadi Mas Tio kalau orang mau buat podcast nih ya, talk show, seringkali kan orang cari-cari di format. Misalnya kalau saya sendiri dulu Satu Cerita Untuk Indonesia, itu formatnya kan nggak gampang ya, untuk selalu meninjau dari angle social impact. Tapi dari Inspigo sendiri gimana? Mas Tio ada nggak kiat-kiat bagaimana menentukan format yang pas atau gaya podcast yang pas untuk pasar Indonesia sendiri? Oke, kalau di kita memang dari awal kita modelnya bite size Pak. Jadi misalnya ada conversation 30-40 menit, kita potong-potong 5-10 menit gitu. 5-10 menit? Kita bilangnya track gitu, satu track itu 5-10 menit. Jadi kayak satu conversation itu seperti satu album lagu gitu. Nanti kita potong-potong. Nah itu kelihatan orang-orang kalau misalnya dengerin cuma punya waktu 5 menit, 10 menit, terus nanti mereka lanjut lagi gitu. Jadi so far dengan seperti itu kita tetap dapat depth-nya, tetap dapat kedalamannya, tapi juga at the same time orang bisa bite size gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ambil contoh nih, langsung aja nih saya praktek Satu Cerita Untuk Indonesia. Biasanya kan kita setengah jam nih Mas. Iya. Ya kan biasanya anjurannya gimana? Potong-potong aja deh, jangan langsung di-upload setengah jam. Jadi pre-productionnya kita sudah bikin pertanyaan-pertanyaan yang memang itu kira-kira jawabannya sekitar 5 menit gitu Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kita siapkan, jadi kita imagining the end result itu akan seperti ini nih. Jadi terus waktu di-upload gak usah full? Full tapi dipotong-potong gitu Pak. Ada kalau di YouTube tuh ada kayak markingnya episode gitu. Episode 1, 2, 3 gitu episode ya. 1, 2, 3. Saya hari Senin ini 5 menit, Selasa gitu terus lebih bagus. Gitu. Memang itu lebih bagus. Bite size kita lihat sih orang lebih lebih retentionnya lebih bagus ya. Kayak Pak Jimmy kan 30 menit sebenarnya nggak terlalu panjang. Kalau dulu kan 1,5 jam gitu Pak kalau podcast ya. Sekarang semakin kesini semakin singkat lah gitu. Jadi kalau selain format ya tadi, lalu dalam menseleksi atau kurasi konten serta pembicara kalau di Inspigo sendiri kiat-kiatnya apa Mas? Jadi kita kan fokusnya soft skill Pak. Gimana cara kita bisa bantu teman-teman yang mendengarkan Inspigo ini bisa terbantulah soft skills. Jadi fokusnya di situ sih, area soft skills gitu. Biasanya yang paling populer itu leadership, terus mindfulness juga sekarang masuk jadi top 3 malah even tentang mental health, gimana cara mengenali diri itu Gen Z, mungkin late millennials juga pada dengerin topik-topik seperti itu Pak. Nah kita punya tim yang mengkurasi itu, benar-benar mengkurasi orang-orang ini sebenarnya legit apa enggak sih gitu, backgroundnya seperti apa, konten-kontennya seperti apa. Nah nanti kita ajak masuk ke platform kita gitu.
Wow. Jadi kalau pengalaman Mas Tio sendiri ya, kurang lebih topik-topik apa yang sangat favorit di pasar Indonesia? Tadi katakan leadership. Iya, leadership. Masa leadership kan rasanya quite heavy gitu ya Mas Tio? Leadershipnya tapi mungkin lebih ke self leadership Pak. Self leadership, oke. Jadi gimana cara kita tahu kekuatan kita tahu cara me-lead diri kita sendiri gitu, memanage diri kita sendiri. Nah itu sebetulnya berhubungan juga dengan si mental health itu, karena sekarang ini banyak orang atau banyak teman-teman yang istilahnya mereka galau, nggak tahu mereka ada di mana gitu. Nah belajar self leadership tuh jadi lebih bisa tahu mereka ini siapa sih gitu, kekuatannya apa, kontribusi yang bisa dilakukan tuh apa, kira-kira gitu sih Pak, secara general gitu. Jadi kalau kita ngelihat ya dari pengalaman Mas Tio ya untuk pasar Indonesia ini, rata-rata kan kalau podcast atau social media rata-rata generasi under 40 lah ya, di bawah 40 tahun. Betul nggak itu Mas Tio? Saya di atas 40 tapi masih dengerin Pak. Itu spesial termasuk ya? Saya dengerin selalu. Yang punya ya. Saya seminggu paling enggak 2-4 kali dengerin kan, podcast. Outliers juga ya. Apalagi pada waktu saya naik sepeda, that's my me moment dengerin podcast. Setengah jam atau 2 podcast berarti saya udah selesai itu ya. Nah pengalaman daripada Mas Tio sendiri untuk kita melihat pasar Indonesia yang sebentar lagi 2030 isinya adalah usia muda, usia produktif. Konten-konten apa yang diperlukan untuk Indonesia? Iya, menurut saya sih sebetulnya dengan era teknologi AI, dengan yang udah cukup sangat canggih di luar sana Pak, sebetulnya mengenali diri, mengetahui kekuatan diri itu sangat-sangat penting ya. Kita kadang-kadang terlalu banyak ngelihat keluar tapi nggak pernah ngelihat ke dalam gitu. Jadi konten-konten itu saya rasa perlu supaya kita tahu juga, bukannya kita menggunakan teknologi itu untuk ikut-ikutan, tapi justru kita tahu nih kita siapa, kita bisa menggunakan teknologi itu untuk mengoptimalisasi diri kita gitu. Ya Mas Tio, Reflection 2022 itu ya, Inspigo mendapatkan apa itu, the top 10 EFF, Entrepreneur Financial Fiesta. Pernah dapatkan itu ya? Gimana tuh pengalaman? Bisa cerita nggak Mas? Iya itu. Menyisikan kurang lebih 1.000 startup lainnya kan, keren banget tuh. Ya thank you Pak. Ya itu kita memang masuk ke program waktu itu untuk itu Pak, untuk B20. B20, ya, waktu itu untuk B20. Okay. Jadi kita terpilih untuk showcasing our product, our company di B20. Jadi itu terpilih dan ya bisa representasi Indonesia, menjadi representasi Indonesia untuk negara-negara B20. Ya kita merasa terhormat sih Pak, dan banyak company-company Indonesia ternyata canggih-canggih gitu, dan sebetulnya it's about mindset kan. Itu menurut saya bagusnya secara pengalaman kita melihat Indonesia itu bukan cuma pasar, tapi Indonesia itu pemain untuk skala global, dan that's a different mindset menurut saya. Yeah. Itu pengalaman yang berharga lah buat kita. Mas Tio, kalau kita ngelihat dunia social media lah, podcast termasuk one of the social media ya, apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk podcaster di Indonesia saat ini? Kalau podcast sebetulnya being relevant sih terhadap zaman ya Pak, karena zaman berubah terus, behavior masyarakat Indonesia ini sangat gampang berubah. Kita baru ngomongin topik ini, terus ada topik ini orang lupa gitu kan ya. Jadi podcaster harus selalu belajar terus dengan apa yang ada di luar sana gitu. Which is ya it's a good thing ya buat podcaster untuk keep updating themselves ya. Tapi memang kuncinya memang harus relevan aja. Kalau nggak relevan, istilahnya nggak ada yang marketnya mulai menghilang lah gitu kira-kira. Ya, apa sih the end goal daripada orang kalau mau melakukan podcaster itu atau mau masuk dalam dunia podcast? Bisa kasih tips nggak Mas Tio? Apa sih kiat-kiat yang harus dimiliki sebelum mereka masuk dalam dunia podcast itu sendiri? Sebenarnya kan kita kalau pandangan saya ya Pak ya, karena kita di Inspigo lebih fokus ke sharing knowledge ya Pak ya. Kita jadi tahu sebetulnya kita tuh expertnya di mana, apa yang kita mau share. Kan kita mau share sesuatu yang valuable.
Nah itu kan jadi banyak reflection ke diri kita. Sebenarnya kita jagonya apa sih gitu. Nah, pada akhirnya kita mengumpulkan pengalaman-pengalaman kita yang sesuai dengan expertise kita gitu kan. Jadi menurut saya itu yang bisa disiapkan sih untuk sebelum sharing, kita lebih tahu dulu nih pengalaman-pengalaman kita yang kira-kira valuable buat orang lain tuh apa gitu. Sebenarnya lebih ke arah sana sih Pak kalau menurut saya. Expertise kita apa, sehingga kita mau dikenal sebagai apa, dan pada akhirnya ya itu align juga dengan visi podcast kita. So kembali adalah pribadinya ya, jati dirinya, identitasnya, lalu kontennya, and then konsistensi ya. Iya benar Pak. Nah, soalnya kalau cuma nyari virality menurut saya ya sekarang kan udah banyak kayak gitu. Kita lihat ya value-nya apa gitu buat kita, dan justru itu yang saya concern sama yang ada di luar sana sih Pak. Karena kan ya kita tahu ya viral itu bisa jadi terkenal, semua orang mau jadi terkenal, tapi kalau nggak ada impact dampaknya atau dampaknya malah negatif ke masyarakat kan berarti ya kita tidak membantu Indonesia secara keseluruhan untuk bisa lebih maju tadi ya, siap-siap 2030 tadi. Iya. Tapi kan seringkali dalam dunia podcast ini ya, Mas Tio nggak bisa dimungkirin selalu gimana sih podcast gue bisa cetak duit, bisa monetize semuanya itu. Nggak salah dong ya? Iya, nggak salah dong. Nah, ada kiat-kiat apa yang mungkin teman-teman yang nonton program ini sedang menuju jenjang menjadi best podcaster. Mungkin aku cerita dari perspektif Inspigo kali Pak ya. Yes, kalau Inspigo kan sebenarnya lebih ke platform tadi kan, learning platform, ada konten-konten podcastnya. Secara bisnis model mungkin kita agak beda dengan podcaster juga, dengan even podcast platform, karena kita itu kerjasama dengan korporasi-korporasi Pak. Secara bisnis model lebih banyak B2B. Mereka karyawannya di subscribe ke platform kita, jadi bisa akses konten-konten kita, bisa akses AI tools kita. Jadi sistemnya kayak apa, subscription platform gitu, kayak Netflix lah kira-kira gitu, tapi dari sisi korporasi ke kita. Nah sebetulnya mungkin kalau secara tips, kita kan saya ini partneran sama ada namanya Yoris Sebastian, dia penulis buku. Dia itu sering jadi pembicara di korporasi-korporasi. Jadi secara budgeting kita tahu nih di korporasi ini punya budget untuk training, untuk people development. Terus mengenali budget itu kan kita juga akhirnya bisa bikin konten-konten yang sesuai dengan prioritas budget tersebut, kira-kira gitu ya. Nah pada akhirnya ya kayak leadership itu kan paling tinggi gitu ya budgetnya gitu untuk para karyawan. Nah kita banyak konten-konten seperti itu gitu. Jadi sebetulnya mengenali target market kita, dan kalau kita di bisnis kita itu tuh sudah existing spending gitu, bukan mereka yang belum spend terus disuruh bayar gitu. Itu kan yang paling susah ya Pak ya. Kalau misalnya di podcaster kan, kalau di podcast kadang-kadang orang disuruh bayar gitu. Nah kalau mereka belum ada behavior itu, untuk menciptakan behavior itu nggak mudah, dan untuk membuat itu sustainable juga nggak mudah untuk orang bayar terus. Nah kalau kita, karena memang itu sudah istilahnya jelas mereka ada spendingnya di bagian training, dan itu kita menggunakan budget itu untuk sesuatu yang lebih lebih optimal gitu ya, pada akhirnya kita tap in ke situ sih gitu sih Pak. Jadi mungkin tipsnya ya mengenali target market, dan ya sebisa mungkin make it sustainable gitu ya secara bisnis gitu. Jadi kalau kita ngelihat journey daripada Inspigo sendiri ya Mas Tio ya, sekarang kurang lebih udah berapa konten yang dibuat? Kalau konten sih kita udah mungkin, atau lebih tepatnya setiap tahun targetnya 5.000 ya setiap tahun. Oh enggak, total konten 5.000 ya selama 5.000, kurang lebih 6 tahun ini ya. Iya. Jadi setahun hampir 1000-an lah kurang lebih plus minus. Kira-kira segitu ya. Itu ada ya. macam-macam Pak, ada podcast, ada book review, ada business case study. Terus ada juga tips and tricks, kayak misalnya cara memberikan feedback ke peers, ke bos, ke karyawan gitu. Terus ada juga tentang meditasi sebelum presentasi gitu kan. Jadi kita tegang sebelum presentasi, atau mungkin sebelum ketemu klien kita meditasi, itu ada konten-konten seperti itu juga. Jadi
istilahnya kita mengempower profesional untuk ya bisa lebih optimal lagi gitu dalam berkarya. Kan mereka karyawan Pak, mereka harus berkarya. Jadi gimana caranya kita bisa mengoptimalkan mereka untuk lebih berkarya? Mas Tio kalau bisa memberikan tips nggak Mas? Gimana langkah-langkah kalau orang membangun podcast, langkah-langkahnya salah satu KPI-nya kan subscribernya nambah atau enggak, like-nya nambah atau enggak. Mungkin ada kiat-kiat tertentu nggak sih Mas gimana untuk meningkatkan subscription, lalu like-nya bisa nambah selain melakukan promosi ya. Ada kiat-kiat tertentu mungkin Mas yang bisa dibagikan? Kalau dariku mungkin lebih, ya pertama tadi relevansi sih Pak. Relevansinya? Topik tadi ya, topik yang lagi hangat, topik yang memang relevan dengan audiens. Jadi sebetulnya mungkin sama kayak kita bisnis ya, semakin kita tahu audiens kita, semakin kita bisa relevan untuk membantu mereka gitu kan. Misalnya audiens kita lihat di YouTube, oh mereka umurnya sekitar segini, keresahan mereka apa gitu kan. Semakin kita tahu itu, semakin kita bisa mengangkat hal-hal yang memang valuable untuk mereka gitu. Itu satu. Yang kedua sebetulnya konsistensi. Memang untuk being konsisten itu gak mudah gitu ya. Tapi kalau kita merasa kita being valuable to our audience dan mereka merasakan manfaatnya, ya hopefully itu jadi api ya buat kita untuk selalu berkarya terus gitu. Jadi kalau dalam relevan konten gitu ya, apalagi sekarang kita hidup dalam dunia AI yang sangat canggih banget ya Mas Tio ya. Mungkin Mas Tio punya pengalaman khusus bahwa AI ini bisa menjadi sahabat yang baik untuk mengembangkan konten-konten untuk para podcaster. Mungkin ada insight nggak? Banyak sih Pak sekarang ya. Saya aja kemarin sempat coba tuh suara saya di clone, terus suara saya disuruh baca, itu mirip kayak saya ngomong. Jadi even saya nggak usah produksi gitu ya, dia baca sendiri, ada teksnya, dia mirip gitu. Memang itu mengerikan, tapi maksudnya banyak efisiensi yang bisa dilakukan dengan teknologi sehingga manusia bisa fokus ke intisarinya, ke dagingnya gitu. Tapi dengan istilahnya mungkin produksi atau bikin skrip ya, atau mungkin memarketkan promosi juga bisa pakai AI juga. Jadi sudah sangat-sangat canggih lah AI sekarang ini, dan menurut saya sih podcaster harus open terhadap itu. Kadang kita takut ya kita digantiin sama AI Pak. Cuma mindset itu yang menurut saya justru kalau kita takut ya kita ya nanti akan digantikan sama orang atau podcaster yang menggunakan AI gitu. Jadi kita belajar AI gitu. Kalau saya sih karena background saya teknologi, saya a big believer lah of teknologi. Jadi kalau kita lihat Inspigo ini, Inspirations on the Go, saya kira nggak cuman pasar Indonesia aja ya. Ada mimpi nggak Mas Tio Inspigo untuk masuki pasar global sendiri? Amin Pak. Jadi dengan kita mengadaptasi generative AI ke dalam platform kita jadi sangat mungkin. Karena platform kita kan 99% bahasa Indonesia Pak. Jadi konten-konten bahasa Indonesia itu kan untuk ditranslate ke bahasa lain itu sulit. Dan mungkin juga culture-nya beda segala macam. Jadi for a while kita mikir ya marketnya Indonesia aja. Tapi sekarang dengan adanya tools-tools kita menggunakan AI, itu sangat-sangat mungkin untuk kita expand ke luar Indonesia. Dan kita udah research, sebetulnya kebutuhannya mirip-mirip, tapi memang language itu jadi barrier buat kita. Mungkin nanti kita akan prioritaskan yang English speaking countries dulu, terus baru nanti yang lain-lain. Tapi sudah ada pipeline-nya menuju global ya, Inspigo ya? Amin Pak. Karena di Inspigo sendiri sebenarnya salah satu yang kita lagi kerjakan itu, karena kan mimpi kita gimana caranya orang bisa punya akses ke informasi cepat, terus dia bisa mendapatkan impact tersebut. Dulu masih dengerin aja gitu kan audio, tapi sekarang dengan generative AI kita bisa nanya apapun, dia bisa mainin konten yang relevan dan dia bisa bantuin kita gitu. Jadi kita lagi bikin semacam kayak mentor gitu Pak, tapi generative AI. Jadi misalnya saya kerja sebagai salesman gitu. Saya lagi ketemu calon pelanggan, terus saya nggak bisa closing atau saya nggak bisa convince dia gitu. Saya bisa tanya ke AI-nya, wah dia orangnya profilnya seperti ini, dan AI-nya sudah kita train dengan produk dari company-nya.
Dan itu nanti si AI-nya bisa jawab gitu. Kamu udah ini belum? Kamu udah ini belum? Kamu udah ini belum gitu. Nanti dia bisa kasih suggestion. Oh mungkin harusnya gini. Wow. Karena kan informasi di dunia ini semuanya pattern. Ya to be honest pattern ini semua pattern gitu. Jadi pattern itu kan sangat bisa di-organize, terus di-synthesize in a way kita bisa tanya, kita bisa akses itu kan. Jadi kedepannya ya kita mengarah ke sana dan ya hopefully lebih terbuka untuk global market sih Pak. Iya. Mas Tio dengan era social media, semua serba everybody di Indonesia bisa punya TV show sendiri gitu. Apa sih bahaya-bahaya negatif yang perlu diperhatikan, atau Mas Tio pernah lihat nggak ada segmen negatif yang bisa merusak lewat social media? Ya bahayanya sebetulnya kan tadi itu Pak ya, validasi terhadap informasi sangat sulit ini ya sekarang susah banget kan. Gimana ini ngecek? Bener atau viral? Iya viral tapi ternyata 2 hari kemudian salah gitu kan. Itu tapi kita sebagai masyarakat kadang terpancing duluan karena terlalu emosi gitu kan. Oh ini gini gitu. Itu menurut saya challenge-nya sekarang. Tapi harusnya dengan teknologi itu bisa dicek gitu ya kebenarannya dengan lebih cepat gitu. Mungkin sekarang belum ada solusi yang pas, tapi kalau saya di otak saya sih harusnya sangat-sangat mungkin untuk ngecek itu menggunakan teknologi seperti AI gitu ya untuk validasi gitu di awal gitu. Ya dampaknya sih sangat besar kalau kita mengakuisisi informasi yang salah dan kita percaya itu dan pada akhirnya itu menjadi belief ke kita kan pada akhirnya ya misleading gitu nantinya kan ke depannya kita menggunakan informasi yang salah gitu. Sebetulnya sekarang challenge-nya kalau dulu mungkin sebelum era internet informasi itu susah diakses. Sekarang terlalu gampang dan terlalu banyak. Nah, memfilter itu sih yang. Tapi peranan pemerintah menurut Mas Tio sudah cukup baik nggak untuk melakukan preventif penggunaan yang negatif di dalam podcast atau sosial media sendiri? Menurut saya sih masih bisa ditingkatkan lah Pak ya. Okay. Karena bukan cuma preventif itu kan bisa dengan ini Pak, dengan menurut saya mentrain juga sih para podcaster ini gitu kan kita nggak pernah ada training, mereka istilahnya otodidak gitu semuanya. Nah kalau mereka punya istilahnya kayak sertifikasi atau kelas-kelas yang mereka harus lakukan, mungkin itu akan memberikan standarisasi di mana kalau kita mau kasih sanksi kan mereka udah ada ilmunya nih, jadi kayak mereka juga lebih enak gitu untuk ngasih sanksi. Kemarin tuh saya baru pulang dari Korea Pak. Ini nggak bersangkutan dengan podcast sih ya, cuma pemerintah Korea tuh ternyata memberikan program-program leadership ke UMKM Korea. Dan itu pemerintah loh Pak, jadi benar-benar langsung turun karena mereka mikir CEO UMKM ini nih sangat penting untuk mereka bisa ngejagain company-nya gitu untuk masa depannya. Nah saya melihat mungkin kalau podcast itu juga bisa kayak gitu untuk menjaga informasi yang istilahnya tadi ya salah segala macam, podcasternya harus di-train juga gitu. Untuk bisa mereka juga nggak gampang terhasut, mereka juga bisa tahu tata caranya seperti apa, karena kan nggak ada sekolahnya Pak kita semuanya. Yang kayak Pak Jimmy gini mungkin ada, tapi yang kayak di luar sana yang susah memfilter juga banyak gitu kan. Jadi ya mungkin itu kali Pak kalau dari saya. Wow, Mas Tio ini a lot of thing kita mau ngobrol tahun waktu ya. Cuman mungkin ada harapan-harapan tertentu nggak atau mimpi besar daripada Inspigo itu sendiri? Iya, kalau mimpinya sih sebetulnya kita manusia Indonesia ini bisa kita bantu lah gitu ya dengan teknologi, terutama untuk memberdayakan dirinya sendiri. Karena menurut saya Indonesia ini adalah negara besar, kita punya history yang sangat rich. Kita lupa sama diri kita sendiri, kadang-kadang kita melihat keluar terus. Nah Inspigo bisa membantu teman-teman Indonesia untuk lebih berdaya dan pada akhirnya kita jadi masyarakat yang sangat berdaya dan bisa istilahnya memberi impact lah ke seluruh dunia gitu. Amin. Mantap nih Mas Tio, sukses senantiasa untuk kasih, Pak Inspigo. Jimmy. Terima kasih. 2024
all the way. Amin. Untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas. Peranan Inspigo sangat penting sekali nih Mas. Terima kasih Pak Jimmy udah diundang. Selamat nih, congratulations. Ya.